Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas Fadli Hakwifurin dengan NIM 43010200171 akan menjelaskan beberapa penjelasan, yaitu yang pertama mengenai awal mulanya perpecahan golongan dalam umat Islam. Pada masa Nabi Muhammad, umat Islam bersatu. Mereka dalam satu akidah dan satu syariat. Jika terdapat hal-hal yang diperselisihkan di antara para sahabat, mereka mengembalikan persoalannya kepada Nabi. Maka penjelasan beliau itulah yang kemudian menjadi pegangan dan ditaati oleh para sahabat. Awal mulanya perselisihan dipicu oleh persoalan politik yang ada kaitannya dengan peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan yang berbuntut pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Juga mengenai ilmu kalam yang muncul pertama kali adalah persoalan siapa yang disebut keluar dari agama Islam dan siapa yang tetap beragama Islam. Dalam sejarah Islam diterangkan bahwa perpecahan golongan itu mulai memuncak setelah terbunuhnya Khalifah Utsman. Bagaimana dikatakan oleh Khudairi Bey, hal itu yang menjadi sebab perpecahan pendapat kaum muslimin, yaitu satu golongan yang dendam atas Utsman bin Affan dan mereka adalah orang-orang yang membayat Ali bin Abi Thalib, dan satu golongan yang dendam atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Mereka adalah golongan yang mengikuti Muawiyah bin Abu Sufyan. Penjelasan yang kedua yaitu mengenai aliran Mu'tazilah dan aliran Al-Asy'ariyah. Yang pertama, aliran Mu'tazilah. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari i'tazala yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Kaum Mu'tazilah adalah suatu kaum yang membuat heboh dunia Islam selama 300 tahun pada pejabat permulaan Islam. Kaum Mu'tazilah telah pernah dalam sejarahnya membunuh ribuan ulama Islam. Ada beberapa pendapat yang menerangkan apa sebab-sebab maka kaum ini dinamakan kaum Mu'tazilah. Jadi dapat dikatakan secara bulat bahwa permulaan munculnya kaum Mu'tazilah pada abad kedua Hijriah dengan guru besarnya Wasil bin Atok dan Umar bin Ubaid yang berkuasa ketika itu Khalifah Hisam bin Abdul Malik dari Bani Umayyah. Ada pula orang yang mengatakan bahwa sebabnya mereka dinamai Mu'tazilah ialah karena mengasingkan diri dari masyarakat. Orang-orang Mu'tazilah ini pada mulanya adalah orang-orang Syiah yang patah hati akibat menyerahnya Khalifah Hasan bin Ali bin Abi Thalib kepada Khalifah Muawiyah bin dari Bani Umayyah. Yang kedua yaitu aliran Al-Asy'ariyah. Paham kaum Asy'ariyah berlawanan dengan paham Mu'tazilah. Golongan Asy'ariyah berpendapat bahwa Allah itu mempunyai sifat diantaranya mata, wajah, tangan, serta bersemayam di singgasana. Namun semua ini dikatakan la yukayyaf wa la yuhad, artinya tanpa diketahui bagaimana cara dan batasnya. Aliran Asy'ari mengatakan juga bahwa Allah dapat dilihat di akhirat kelak dengan mata kepala. Asy'ari menjelaskan bahwa sesuatu yang dapat dilihat adalah sesuatu yang mempunyai wujud. Karena Allah mempunyai wujud, maka ia dapat dilihat. Aliran ini termasuk cepat berkembang dan mendapat dukungan luas di kalangan sebelum meninggalnya pendiri aliran Asy'ari itu sendiri, yaitu Imam Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari yang wafat pada tahun 324 Hijriah atau 934 Masehi. Sepeninggalnya Al-Asy'ari sendiri mengalami perkembangan dan perubahan yang cepat karena pada akhirnya Asy'ariyah lebih condong kepada segi akal pikiran murni daripada dalil nas. Penjelasan yang ketiga yaitu mengenai perkembangan ilmu tauhid dari klasik ke modern. Ilmu tauhid ini telah melalui beberapa masa, yaitu masa Rasulullah, masa Khulafaur Rasyidin, masa Bani Umayyah, masa Abbasiyah, dan masa pasca Bani Abbasiyah. Yang pertama, perkembangan ilmu tauhid di masa Rasulullah. Masa Rasulullah merupakan periode pembinaan akidah dan peraturan-peraturan dengan prinsip kesatuan umat dan kedaulatan Islam. Segala masalah yang kabur dikembalikan langsung kepada Rasulullah, sehingga beliau berhasil menghilangkan perpecahan antara umatnya. Masing-masing pihak tentu mempertahankan kebenaran pendapatnya dengan dalil-dalil sebagaimana telah terjadi dalam agama-agama sebelum Islam. Rasulullah mengajak kaum muslimin untuk menaati Allah dan Rasulnya serta menghindari dari perpecahan yang menyebabkan timbulnya kelemahan dalam segala bidang sehingga menimbulkan kekacauan.
Yang kedua, perkembangan ilmu tauhid di masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah wafat dalam masa khalifah pertama dan kedua, umat Islam tidak sempat membahas dasar-dasar akidah karena mereka sibuk menghadapi musuh dan berusaha mempertahankan kesatuan umat. Tidak pernah terjadi perbedaan dalam bidang akidah. Mereka membaca dan memahamkan Al-Quran tanpa mencari takwil dari ayat yang mereka baca. Mereka mengikuti perintah Al-Quran dan mereka menjauhi larangannya. Yang ketiga yaitu perkembangan ilmu tauhid di masa Daulah Umayyah. Dalam masa ini, kedaulatan Islam bertambah kuat sehingga kaum muslimin tidak perlu lagi berusaha untuk mempertahankan Islam seperti pada masa sebelumnya. Kesempatan ini digunakan kaum muslimin untuk mengembangkan pengetahuan dan pengertian tentang ajaran Islam. Lebih lagi dengan berduyun-duyun pemeluk agama lain memeluk Islam yang jiwanya belum bisa sepenuhnya meninggalkan unsur agamanya. Telah menyusupkan beberapa ajarannya, masa inilah mulai timbul keinginan bebas berpikir dan berbicara yang selama ini didam-idamkan oleh golongan salaf. Yang keempat yaitu perkembangan ilmu tauhid di masa Daulah Abbasiyah. Masa ini merupakan zaman keemasan dan kecemerlangan Islam. Ketika terjadi hubungan pergaulan dengan suku-suku di luar Arab yang mempercepat berkembangnya ilmu pengetahuan, usaha terkenal masa tersebut adalah penerjemah besar-besaran segala buku filsafat. Para khalifah menggunakan keahlian orang Yahudi, Persia, dan Kristen sebagai juru terjemah. Walaupun masih ada di antara mereka, kesempatan ini digunakan untuk mengembangkan pikiran mereka sendiri yang diwarnai baju Islam tetapi dengan maksud buruk. Inilah yang melatar belakangi timbulnya aliran-aliran yang tidak dikehendaki oleh Islam. Yang terakhir yaitu perkembangan ilmu tauhid di masa pasca Daulah Abbasiyah. Sesudah masa Bani Abbasiyah, datanglah pengikut Al-Asy'ari yang terlalu jauh menyaburkan dirinya ke dalam filsafah, menyaburkan mantik dan lain-lain, kemudian menyaburkan semuanya itu dengan ilmu kalam sebagaimana yang diketahui oleh Al-Baidlawi dalam kitabnya At-Tawawi dan Abuddin Al-Iji dalam kitab Al-Mawaqif. Madzhab Al-Asy'ari berkembang pesat ke setara pelosok hingga tidak ada lagi madzhab yang menyalahinya selain madzhab Hambaliyah yang tetap bertahan dalam madzhab salaf, yaitu beriman sebagaimana yang tersebut dalam Al-Quran dan Al-Hadis tanpa mentakwilkan ayat-ayat atau hadis-hadis itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.